Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahiman ya Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kajian tadabbur surah Yasin, surat yang ke-13 atau ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Dan sampaikanlah perumpamaan untuk mereka. Buatlah perumpamaan untuk mereka, para penduduk satu negeri, ketika negeri itu didatangi oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir disebutkan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadrib ya Muhammad liqaumikal ladzi kadzdzabuka. Sampaikanlah perumpamaan ya Muhammad kepada kaummu yang telah mendustakanmu. Ini satu sampel contoh penduduk negeri yang disebut dalam ayat tersebut oleh Abdullah ibnu Abbas. Ditelusur bahwa yang dimaksud adalah salah satu kota, yakni Madinatu Antakiyah, kota Antakiyah. Di kota Antakiyah ini terdapat seorang raja yang menyembah berhala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul-rasulnya untuk menyampaikan ajarannya, syariatnya, petunjuknya, agar tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan berhala tersebut. Hal ini kemudian dipertegas dalam ayat lanjutannya, yakni ayat yang ke-14. Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzdzabuhuma. Yaitu ketika kami mengutus, kata Allah, kepada mereka penduduk Antakya, 2 orang rasul utusannya, tapi lagi-lagi mereka betul-betul mendustakan keduanya, mengingkari keduanya, menentang keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perkuat, Allah backup lagi, ditambahkan dengan seorang rasul yang ketiga. Fa'azzazna bitsalits, maka kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu mereka mengatakan dengan tegas, dengan lugas, sungguhnya kami diutus kepada kalian semua. Ketiga orang rasul ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama-namanya adalah Sadiq, Saduq, dan Salum. Ini 3 orang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan penduduk Antakya. Namun dalam pendapat mufassir yang lain seperti Ibnu Qatadah rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan mursalun pada ayat tersebut adalah Rusulul Masih alaihi salam ila ahli Antakya, adalah utusan-utusan dari Nabi Allah Isa al-Masih alaihi salam yang sengaja dikirim untuk berdakwah, menyampaikan risalah kepada penduduk Antakya. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah gambaran tentang bagaimana perjuangan dakwah dengan berbagai macam tantangannya, sehingga tidak cukup 1 orang rasul yang dikirim, 2 orang rasul yang dikirim, bahkan sampai 3 orang sekaligus dikirim. Oleh karena itu, kata-kata
fa'azzazna, maka kami kuatkan. Dan memang dalam tafsir diartikan qawainahuma, kami kuatkan kedua orang Rasul tadi, bisa lisin, dengan Rasul yang ketiga, dengan utusan yang ketiga. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah, ini juga merupakan gambaran sunatullah bahwa berjuang, berdakwah, melanjutkan risalah nubuwah tidak cukup dilakukan oleh seorang diri. Tidak bisa berdakwah secara single fighter, one man show, hanya dengan kehebatan seorang diri. Sehebat-hebatnya seseorang dia berjuang sendirian, dia tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan dakwah dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi ketika dakwah dibangun dengan kebersamaan, dengan amal jama'i, dengan teamwork, dengan team building yang bagus, maka insya Allah Allah memberikan kemenangan karena dakwah dibangun secara bersama-sama. Maka benarlah ungkapan yang mengatakan al insanu dhaifun ma'al fardi quwwatun ma'al jamaah, bahwa manusia itu dia pada hakikatnya lemah ketika dia sendiri, tetapi dia menjadi kuat ketika dia bersama-sama atau berjamaah. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sendirian. Beliau juga di backup, beliau juga mendapatkan ta'ziz, penguatan dari orang-orang terdekatnya. Maka siapakah yang memberikan ta'ziz kepada Rasul SAW dalam berdakwah? Tentunya orang yang paling dekat di samping beliau, tidak lain istri beliau tercinta Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Khadijahlah orang yang paling pertama kali menguatkan dakwah risalah beliau. Khadijahlah orang yang paling pertama kali memberikan ta'ziz, backup, support, dukungan penuh, all out untuk suami tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diabadikan oleh Rasul dalam testimoninya, dalam apresiasinya, dalam kenangan indah bersama Khadijah, sehingga beliau merasakan sekali ta'ziz istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dalam satu ungkapan hadisnya beliau mengenang tentang Khadijah, jasa-jasanya. Beliau mengatakan, hiya amanat bi hina kafaroniyan nas. Dialah orang yang pertama kali beriman kepadaku saat orang semua masih kufur kepadaku. Kemudian juga Rasul mengatakan lagi, wahiyallati sadaqatni hina kadzabaniyan nas. Dialah orang yang pertama kali membenarkan aku saat banyak orang masih mendustakan aku. Dan dikatakan lagi oleh beliau, wawasatni bimaliha hina haramaniyan nas. Dan Khadijahlah orang yang meluangkan, menggelontorkan, mengorbankan seluruh harta bendanya untukku, untuk dakwahku, untuk perjuanganku, ketika banyak orang menahan harta bendanya untukku. Subhanallahil azim. Ini merupakan gambaran ta'ziz yang dialami oleh Rasul SAW dalam dakwahnya. Demikian pula Rasul mendapatkan ta'ziz dari sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan keduanya saling memberikan ta'ziz, saling memberikan penguatan. Saat perjalanan menuju hijrah dimulai, Abu Bakar memberikan ta'ziz dengan menghadiahkan atau memberikan seekor unta yang laik jalan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bahkan ketika Abu Bakar menghadiahkan, Rasulullah tidak berkenan. Rasulullah ingin membelinya dengan uangnya sendiri. Maka dibelilah unta Abu Bakar tersebut, yang kemudian menjadi kendaraan pribadi beliau, yang dinamai untanya dengan nama Al-Quswa. Jadi itulah ta'ziz. Abu Bakar membackup perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergantian Rasul juga mentakziz Abu Bakar, menguatkan Abu Bakar ketika Abu Bakar cemas saat sembunyi di gua Thur. Ketika kejaran orang-orang musyrikin Quraisy sudah hampir di depan mulut gua,
Dan Abu Bakar cemas mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nazaru ala qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau saja di antara mereka melihat ke bawah ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Rasul dengan tenangnya memberikan ta'ziz, penguatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma." Jangan khawatir cemas wahai Abu Bakar. Kita memang berdua, tapi Allah lah yang menjadi ketiganya di antara kita semua ini. Oleh karena itu diabadikan ta'ziz ini, penguatan mental Rasul kepada Abu Bakar dalam ayat Al-Quran. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua ayat yang menggambarkan tentang sunatullah, perjuangan, risalah yang dibawa oleh para rasul di mana saja, kapan saja, selalu mendapatkan tantangan dan selalu memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan-penguatan backup yang membantu kelancaran-kelancaran tugas dakwah dan risalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.